Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 751. Oke, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk ke pembahasan. Sebuah aura dan juga sinar cahaya terang kini telah menerobos ke dalam dunia hantu ini. Dan kemudian terdengar suara dari seorang wanita berkata, hal itu membuat tuan pemakan jiwa dan juga yang lainnya cukup terkejut. Lalu, raja daerah jahat asing yang telah menyerang ke dalam tempat ini juga melihat pada siapa yang telah datang. Dan kemudian dia berkata, siapa? Saat ini, kedua raja daerah jahat asing itu, raut wajahnya cukup waspada. Dan terlebih lagi adalah raja tukang jagal. Tidak lama kemudian sinar cahaya terang itu berubah menjadi aura yang sangat panas. Dengan munculnya aura panas ini, benang-benang hitam yang telah mengikat tubuh dari Honeyer dan juga yang lainnya langsung terlepas dalam sekejap. Mereka semuanya terbebas dari kekangan raja berwajah kurus. Dan semua orang termasuk Honeyer buru-buru menatap pada tempat itu. Dia telah menemukan adanya sosok cantik yang telah memimpin masuk ke dalam tempat ini. Dan kemudian Honeyer pun mengatakan itu sebenarnya adalah pasukan dari aliansi api abadi. Tuan pemakan jiwa, tubuhnya sedikit bergetar dan kemudian dia melihat pada Mu Ying sambil mengatakan, apa yang kau lakukan di sini? Cepat pergi! Dunia hantu yang sekarang sedang dalam kondisi pertempuran yang cukup mengerikan. Tuan pemakan jiwa berpikir, apakah Mu Ying dan juga yang lainnya tidak tahu bahwa telah terjadi pertempuran besar di dalam dunia hantu ini? Malah mereka datang tempat ini, bukankah itu sama saja dengan menyerahkan nyawa? Namun Mu Ying sambil melihat pada tuan pemakan jiwa, dia pun segera mengatakan, Soyen lah yang telah mengirimku dan juga kita semuanya ke dalam tempat ini. Aku ingat dia pernah berkata bahwa guru satu hari akan menjadi ayah seumur hidup. Dan pada saat bencana ini, meskipun aliansi api abadi kita tidak sebanding dengan raksasa-raksasa yang berada di puncak dunia seribu besar, namun kita masih bisa melakukan hal yang terbaik untuk melindungi seluruh anggota pasukan aliansi api abadi. Lagi pula, aliansi kita saat ini bukanlah hal yang bisa dianggap remeh oleh siapapun. Mendengarkan ucapan dari seorang Mu Ying membuat air mata tidak sengaja menetes di pipi dari tuan pemakan jiwa. Namun di dalam hatinya dia masih memiliki sebuah kekhawatiran yang luar biasa. Karena sekarang yang paling penting adalah keselamatan banyak orang, apalagi orang-orang dari aliansi api abadi, demi bisa mendapatkan kemenangan di dalam dunia seribu besar, demi bisa menyelamatkan klan Xiao. Maka pengorbanan memang tidak bisa dihindari. Mu Ying telah memimpin pasukan dan ini merupakan langkah yang cukup baik. Tapi di antara kelompok yang dibawa Mu Ying tidak ada satupun orang yang berada di reinkarnasi ketujuh. Pandangan mata dari raja tukang jagal melihat pada Mu Ying dengan cara yang cukup aneh dan kemudian dia mengatakan, "Hohohoi, ternyata ada seorang gadis cantik datang tempat ini. Wahai gadis cantik, apakah kau tidak tahu seberapa kerasnya tinju dariku? Dan apakah dirimu belum pernah merasakan rasanya dipukuli?" Mu Ying, lingkaran cahaya langsung menyelimuti tubuh halusnya. Dan kemudian hal itu berubah menjadi armor perang. Pandangan matanya melihat pada raja tukang jagal sambil menimpali. Aku memang benar-benar penasaran seperti apa tinjumu. Coba lancarkan jika kau bisa menyakitiku. Raja tukang jagal kemudian berkata, baiklah, karena kau bersikeras maka rasakanlah kekuatan raja tukang jagal ini. Pada akhirnya kekuatan jagal di dalam tubuhnya pun melonjak dan berubah menjadi kekuatan hitam merah yang sangat mengerikan. Seolah-olah dia telah menggunakan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya saat ini. Namun Mu Ying mengetahui bahwa kekuatan semacam ini mungkin tidak bisa bertahan lama. Begitu kekuatan aura merah hitamnya mereda, maka dia akan terjatuh dalam kondisi yang lemah sesungguhnya. Dan saat itu raja tukang jagal tidak berbeda dengan seekor semut. Pandangan mata dari Mu Ying melihat tajam ke arah raja tukang jagal dan dia akan melawan orang itu. Sementara jenderal berdarah dingin, lelaki tua bertulang putih, Mu Feng dan juga Feng Waner, keempatnya saling berpandangan dan kemudian melihat
pada raja yang tersisa dan tidak lain merupakan raja berwajah kurus. Mereka berempat akan bergabung untuk melawan orang itu di bawah dukungan kuat dari aliansi api abadi. Saat ini para anggota mereka kekuatannya telah meroket dengan pesat, hampir berada di antara tingkat reinkarnasi, puncak ke-6 dan juga yang lainnya. 4 orang ini yaitu Jenderal Berdarah Dingin, Mufeng, Feng Man-er, dan juga lelaki tua bertulang putih sudah bisa melawan raja berwajah kurus. Pandangan mata dari raja berwajah kurus yang saat ini sambil mengendalikan sebuah boneka menggunakan benang-benang hitam di tubuhnya, dia melihat pada raja tukang jagal dan kemudian berkata, "Hati-hatilah, wanita ini merupakan salah satu istri dari pemimpin wilayah api yang tidak berujung, dan tidak satu pun dari keempat wanita di dalam wilayah api yang tidak berujung itu yang bisa kau anggap remeh." Bahkan saat ini raut wajah dari raja berwajah kurus cukup jelek karena dia tidak bisa merasakan keberadaan salah satu raja lainnya yang ikut bersama mereka datang ke tempat ini. Tampaknya nasib orang itu entah bagaimana, dan yang dimaksud merupakan raja berjubah hitam yang bertugas menyelinap untuk menggagalkan retreat dari Raja Petir dan juga Tuan Kifei. Kedua raja-raja asing ini tidak tahu bahwa orang itu telah dilenyapkan oleh Mu Yingying dan bahkan tubuh jiwanya kabur entah kemana. Raja tukang jagal mendengus dingin dan kemudian dia mengayunkan tombak yang berada di telapak tangannya, lalu mengatakan, "Aku tidak punya banyak waktu, tapi aku percaya sekuat apapun dia, pada akhirnya hanya akan terjatuh di bawah senjataku." Setelah berkata seperti ini, raja tukang jagal langsung melesat dan kemudian pertarungan dengan Mu Yingying pun kini telah dimulai. Mu Yingying yang juga telah menggunakan kekuatan dari api suci saat ini berbenturan dengan tombak iblis yang berada di tangan raja tukang jagal. Seiring berjalannya waktu, kekuatan artefak api suci milik Mu Yingying telah melonjak dan kemudian untuk sementara bisa menekan kekuatan dari tombak tersebut. Kali ini, kelompok yang lainnya dari dunia hantu juga telah kembali memulai pertempuran dengan pasukan ras jahat asing dengan dukungan dari aliansi api abadi. Mereka untuk sementara mampu menekan pasukan ras jahat asing tersebut. Sementara Mu Yingying sendiri telah diberkati dengan 5 api suci di dalam tubuhnya dan juga segel inkarnasi, senjata dewa, dan juga yang lain-lain, sehingga kekuatan tempurnya telah melampaui peringkat reinkarnasi 6 biasa. Adapun orang lainnya yaitu Jenderal Berdarah Dingin, lelaki tua bertulang putih Feng Man-er, dan juga Mufeng, keempatnya juga telah melancarkan serangan ganas kepada raja berwajah kurus, dan kemudian hal itu benar-benar memberikan tekanan kepada raja-raja asing ini. Kemenangan hanya masalah waktu bagi aliansi api abadi. Kita berpindah ke tempat dari Soyen dan juga yang lainnya. Saat ini mereka berempat masih melihat pada cermin besar yang berada di depannya. Gambaran pertempuran yang cukup sengit dari dunia hantu telah ditunjukkan oleh cermin tersebut. Raut wajah Raja Penelan Roh tampak serius dan kemudian dia mengatakan bahkan dunia hantu pun berada dalam krisis yang cukup mengerikan seperti itu. Meskipun saat ini sebagian besar dunia hantu mampu memukul mundur kekuatan ras jahat asing, tapi di dalam hati Raja Penelan Roh masih memiliki sebuah keputusasaan dan juga kegelisahan ketika dia memikirkan wilayah yang lainnya. Ekspresi wajah Soyen juga berubah menjadi cukup aneh. Dia saat ini tidak tahu kenapa kuali Dewa Api yang berada di dalam tubuhnya terus-menerus mengeluarkan gelombang api yang seolah-olah mendorongnya untuk segera menuju ke lautan reinkarnasi. Soyen kemudian berkata, "Tinggal dunia surgawi dan juga dunia iblis yang belum kita lihat. Setelah aku memastikan keselamatan dari kedua kekuatan di wilayah itu, maka kita harus segera menuju lautan reinkarnasi." Pada saat kuali Dewa Api terhubung dengan banyak kekuatan api suci, ketika Soyen menaklukkan kuali Dewa Api saat itu, kali ini dia tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba merasa gelisah di dalam hatinya. Raja Penelan Roh yang telah memperhatikan perubahan hati dari seorang Soyen, dia pun kemudian mengatakan, "Kau tidak boleh terburu-buru. Bagaimanapun juga kita belum dapatkan kitab reinkarnasi, sementara Nyonya Sun-er masih menuju dunia neraka."
bahkan Nyonya Mu Ying Ying, Su Sui Ying, dan juga para pewaris yang lainnya. Mereka merupakan orang-orang yang memiliki seks reinkarnasi dan harus berkumpul di lautan reinkarnasi ketika kau akan menyelamatkan orang-orang di dalam tempat itu, agar mereka semuanya bisa meningkatkan peluang dari kebangkitan para ahli yang tertidur di dalam lautan reinkarnasi ini. Hal-hal seperti ini memang harus dilakukan sebelum pergi ke dalam lautan reinkarnasi. Lagi pula, jika seorang reinkarnator bisa membangunkan reinkarnasinya, maka hal itu akan benar-benar menjadi kekuatan baru di dalam dunia ini. Dengan raut wajah yang cukup serius, Soyan kemudian berkata, "Aku punya banyak hubungan dengan api suci di seluruh dunia ini, dan aku akan segera memberitahu mereka menggunakan kekuatan api suci ini. Tidak banyak waktu yang tersisa bagi kelompok kita." Sepertinya Soyan mengetahui bahwa saat ini lautan reinkarnasi akan menjadi medan perang terakhir. Situasi telah berubah menjadi sangat tegang. Ekspresi Soyan juga sedikit serius. Api suci di dalam tubuhnya kembali menyala dan kemudian dia alirkan kepada cermin yang berada di hadapannya. Permukaan cermin kemudian berubah untuk menampilkan gambaran dari wilayah yang lain, dan saat ini itu merupakan dunia surgawi. Melihat situasi yang berada di dalam tempat ini, hati dari Soyan sedikit bergetar. Dunia surgawi yang sekarang dipimpin oleh Dewi Chang'e Yueki. Kekuatannya telah mencapai setengah langkah reinkarnasi ke-8, dan bahkan dalam hadapi serangan dari ahli ras jahat asing mungkin masih cukup kesulitan. Raja Penlan Roh dan juga pemimpin domain pedang saling berpandangan satu sama lain, dan kemudian sang Raja Penlan Roh tidak bisa menahan diri untuk langsung mengatakan, "Aku khawatir dengan keberadaan Dewi Chang'e Yueki di dalam tempat itu. Kali ini pasukan ras jahat Asia dikirimkan untuk menyerang dunia surgawi. Sepertinya akan memiliki 2 raja dari kerajaan besar dan juga 1 orang suci. Menurut berita yang telah aku dapatkan, bahkan orang suci yang paling lemah di antara ras jahat asing ini memiliki kekuatan setengah langkah reinkarnasi ke-8. Ketika Raja Penlan Roh dan juga pemimpin domain pedang secara kebetulan bertemu dengan Suner dalam perjalanan untuk menyelamatkan klan Phoenix, setelah beberapa penyelidikan, mereka pun mengetahui banyak hal tentang situasi terkini. Sekarang, sebuah gambar yang cukup aneh telah muncul di dalam cermin di hadapan dari Soyan dan juga yang lainnya. Hal itu adalah gambaran dari dunia surgawi. 9 gunung berdiri dengan megah dan tidak lain adalah Gunung Tianshan. Di tempat itu banyak pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi ke langit dan juga bebatuan aneh. Dan sekarang pemandangan yang cukup ilusi telah menyelimuti pegunungan Tianshan. Di atas 9 gunung Tianshan tersebut merupakan keberadaan dari Istana Dewa Bulan, Istana Dewa Bunga, dan juga kekuatan super lainnya dari dunia surgawi. Saat ini banyak manusia yang tidak terhitung jumlahnya yang hidup di bawah naungan dari 9 gunung Tianshan mengangkat kepala mereka dan melihat dengan panik ke arah puncak gunung Tianshan yang awalnya damai tapi sekarang telah diselimuti oleh energi hitam jahat yang terus-menerus menggerogoti puncak gunung tersebut. Pemandangan aneh ini membuat seluruh dunia surgawi merasa tidak nyaman. Yun Yun dan juga yang lainnya sekarang telah tiba di salah satu kaki gunung Tianshan, dan kemudian pandangan mata mereka juga melihat pada puncak gunung Tianshan. Yun Yun menemukan bahwa di tempat itu ada bayangan-bayangan jahat yang telah berdiri, dan di seberang kekuatan jahat ini tampak beberapa sosok yang tidak berdaya. Mereka merupakan orang-orang dari dunia surgawi. Yun Yun datang ke dalam dunia surgawi ini bersama dengan para tokoh elit, dan salah satu orang di belakang Yun Yun tiba-tiba saja berkata, "Nyonya Ratu, 9 gunung Tianshan tampaknya telah dikurung dengan kuat oleh beberapa raja dari ras jahat asing. Jika kita menggunakan cara biasa, mungkin cukup sulit untuk bisa menembus segel di puncak gunung dan kemudian masuk ke dalamnya." Yun Yun tiba-tiba saja mengepalkan tinjunya dan kemudian dia mengatakan, "Aku tahu bahwa sebenarnya
ras jahat asing yang telah menyerbu ke dalam dunia surgawi ini dipimpin oleh 2 raja dari klan kerajaan dan juga 1 orang suci dari klan suci. Ayo, kita segera berangkat menuju puncak gunung itu. Energi di dalam tubuh dari seorang Yun Yun kemudian melonjak, dan saat ini kekuatan Yun Yun sendiri telah stabil di tingkat reinkarnasi ke-7 jika dikombinasikan dengan beberapa kemampuan yang dimilikinya. Kekuatan tempur dari seorang Yun Yun berada di tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga dia tidak membawa terlalu banyak elit dari aliansi api abadi. Pasukan yang dia bawa hanya ada 1 orang yang berada di reinkarnasi ke-5 dan juga beberapa orang yang berada di level bawahnya. Di atas pegunungan Tianshan sebenarnya telah terjadi pertempuran yang cukup tragis, dan kita saat ini akan berpindah ke daerah terlarang dari pegunungan Tianshan yang paling misterius. Itu merupakan sebuah tanah kuno yang konon tidak seorang pun bisa keluar hidup-hidup jika masuk ke dalam tanah kuno ini. Makhluk hidup apapun tidak akan bisa bertahan lama di dalam tanah kuno, karena begitu mereka tinggal terlalu lama di dalam tempat itu, bahkan orang yang telah mencapai reinkarnasi ke-7, kekuatan mereka akan ditelan oleh kekuatan erosi di dalam tempat tersebut. Saat ini beberapa tubuh telah terikat di area terlarang dari tanah kuno, sementara beberapa sosok jahat berdiri di luar jangkauan tanah kuno ini dan melihat pada orang-orang yang terikat. Lalu mereka mengatakan, "Yueki, beritahukan pada kita informasi yang relevan tentang jalan menuju rumah dewa. Jika tidak, maka makhluk-makhluk yang berada di bawah perlindunganmu semuanya tidak akan pernah bisa lolos dari sanksi tanah terlarang ini." Orang yang berkata seperti itu merupakan salah satu raja dari ras jahat asing yang telah memimpin penyerbuan ke dalam dunia surgawi ini. Sementara Raja Sura yang tubuhnya telah terikat oleh tali-tali hitam yang terus menekan dan juga menelan kekuatan di dalam tubuhnya, saat ini tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dia melihat pada Yueki yang tidak lain merupakan Dewi Chang'e yang tubuhnya sudah mengecil ini, dan kemudian Raja Sura pun mengatakan, "Pemimpin, apapun yang terjadi pada kita, kau jangan sampai memberitahukan keberadaan dari rumah dewa kepada orang-orang jahat ini." Yueru juga menimpali perkataan dari Raja Sura. "Benar guru, jangan katakan apapun kepada ras jahat itu." Kali ini pedang Dewa Bulan yang dimiliki oleh seorang Yueru berdengung tanpa henti. Namun bagaimanapun caranya dia berkomunikasi dengan simbol Dewa Bulan yang berada di dalam tubuhnya, seolah-olah tetap tidak bisa mendapatkan jawaban yang akurat. Sepertinya ada sesuatu yang telah menghilang. Nyonya Yaoji, Yao Ling, Yao Wuchen, dan juga yang lainnya sekarang juga melihat ke arah Yueki dan berharap bahwa orang itu tidak memberitahukan apapun kepada ras jahat. Raja-ras jahat asing yang bertanya tampaknya tidak akan pernah mendapatkan jawaban apapun, membuatnya cukup jengkel, dan kemudian dia mengatakan, "Karena kalian tidak ingin mengatakan apapun, apa gunanya hidup di dalam dunia ini?" Kekuatan yang cukup mengerikan dipancarkan dari dalam tubuh raja-raja jahat asing ini ketika dia melihat pada Yueki dan juga yang lainnya yang tidak berdaya ketika tubuhnya terikat oleh benang-benang hitam. Tapi sebelum raja dari raja jahat asing ini melebarkan serangan, tiba-tiba pung! Sebuah fluktuasi energi yang agung menyebar di langit, dan kemudian gelombang yang sangat panas menghantam kekuatan jahat yang berada di dalam tempat ini, lalu melenyapkannya dalam seketika. Semua orang cukup terkejut dengan siapa yang telah datang. Mereka semuanya melihat ke arah langit dan menemukan sosok wanita yang sangat cantik berjalan di atas bunga teratai. Yueru cukup terkejut dan kemudian secara spontan dia berkata, "Yun Yun." Jejak Dewa Bulan yang berada di dalam tubuh Yueru yang selama ini terdiam tiba-tiba saja bergejolak ketika kedatangan dari Yun Yun ini. Raja dari ras jahat asing segera melihat pada Yun Yun dan kemudian dia berkata, "Tidak kusangka bahwa itu sebenarnya merupakan salah satu dari 4 nyonya di wilayah api yang tidak berujung, yaitu Yun Yun."
Dua raja-raja asing yang berada di dalam tempat ini mengetahui bahwa kekuatan Yunyun dan juga Cailin adalah yang paling sulit dipahami di antara 4 istri Soyen. Kedua raja dari raja asing ini segera melihat ke bagian dalam dari area terlarang dan kemudian mereka mengatakan, "Raja Roh Kudus, bagaimana ini?" Saat suara itu terdengar oleh Raja Roh Kudus, tiba-tiba saja dia sedikit tersenyum sambil mengatakan, apakah pada akhirnya ada bala bantuan yang datang ke dalam tempat ini? Tidak lama kemudian, Raja Roh Kudus pun muncul dari dalam area terlarang. Dan sebenarnya dia merupakan wanita yang cukup cantik. Dan bahkan ketika Yunyun melihat wanita ini, dia bisa merasakan tekanan yang meningkat di dalam hatinya. Tampaknya orang suci yang merupakan Raja Roh Kudus tidak bisa dianggap remeh. Sekarang, wanita cantik yang merupakan Raja Roh Kudus tersebut berjalan perlahan menuju ke tempat dari Yunyun. Dan hal ini membuat Yunyun seolah-olah bisa merasakan tekanan yang sangat berat. Hati Yunyun sedikit rumit dan kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, apakah orang ini merupakan salah satu orang suci yang kuat di dalam ras jahat? Yunyun mengetahui berdasarkan informasi yang telah dia dapatkan, orang suci di dalam ras jahat asing tidak lebih dari selusin. Dan bahkan orang suci yang peringkatnya paling rendah, kekuatannya setara antara setengah reinkarnasi ke-8 sampai reinkarnasi ke-8 yang asli. Hal ini sudah cukup untuk membuat Yunyun menganggapnya serius. Pandangan mata dari Dewi Chang'e melihat kepada Yunyun dan kemudian dia berkata, apakah gadis ini sudah benar-benar menguasai kekuatan dari Dewa Bunga yang ditinggalkan di dalam tubuh dari Gualing? Dewi Chang'e bertubuh kecil ini tidak menyangka bahwa sebenarnya pengendalian Yunyun terhadap simbol Dewa Bunga cukup luar biasa. Situasi yang awalnya cukup mencekam di dalam tempat ini sekarang telah menjadi sedikit rileks dengan kedatangan Yunyun dan juga orang-orang aliansi api abadi. Raut wajah Yunyun sekarang telah sedingin es. Dia menggenggam erat pedang Kaisar Surgawi Taiji dan kemudian mengayunkannya dengan lembut. Sinar cahaya pedang itu melesat, mengandung aura suci langsung menyambar dalam seketika. Lalu seras, tali-tali hitam yang telah mengikat tubuh dari Yueki, Yueru, dan juga yang lain-lainnya sekarang langsung putus. Dan mereka bisa mendapatkan kembali kebebasan dalam sekejap. Namun kekuatan di dalam tubuh orang-orang ini sedikit banyak berfluktuasi. Jelas mereka telah mendapatkan erosi oleh kekuatan di dalam tanah terlarang tersebut. Yunyun segera mendekati Yueki dan juga yang lainnya sambil memberikan beberapa botol giok, lalu mengatakan, senior, minumlah ini, beberapa pil obat tingkat suci peringkat ke-8 yang bisa memulihkan 50% kekuatan di dalam tubuh kalian. Selain itu aku ingin bertanya kepada senior Yueki, apa yang sebenarnya telah terjadi dan kenapa kalian semuanya bisa terikat di dalam tanah terlarang ini? Ketika berkata seperti itu, pandangan mata dari seorang Yunyun terus melihat pada Raja Roh Kudus dan juga dua raja-raja asing yang lainnya dengan tatapan waspada. Bagaimana bisa dengan kekuatan setengah langkah reinkarnasi ke-8 dari seorang Yueki dan juga banyak kekuatan orang-orang kuat tingkat tinggi di dalam dunia surgawi ini bisa dengan mudah ditangkap oleh 3 raja jahat asing? Yunyun selalu merasa sepertinya ada rahasia yang tidak diketahui dalam hal ini. Banyak orang tingkat tinggi seperti Raja Sura buru-buru mengambil pil obat di tangan dari Yunyun dan kemudian segera meminumnya. Mereka tahu bahwa situasi berikutnya akan menjadi pertempuran yang paling menentukan. Mendengar ucapan dari seorang Yunyun membuat Yueru dan juga Dewi Chang'e Yueki ini saling berpandangan sebelum pada akhirnya Yueru menganggukkan kepalanya. Lalu Yueki pun segera mengatakan, pada saat bencana terjadi, sebenarnya dunia surgawi ini telah mempersiapkan segalanya dengan sangat baik. Namun ketika raja dari jahat asing itu diam-diam menyelinap ke dalam kamar tidur, lalu mereka telah bekerja sama untuk menangkap kita satu persatu. Alhasil, pertahanan di dalam dunia surgawi kita menjadi sia-sia. Dan beberapa hari yang lalu, setelah kita ditangkap, kita dibawa oleh mereka bertiga ke dalam tanah terlarang ini dan mengikatnya menggunakan benang-benang hitam.
Namun setelah kita tertangkap, Raja Roh Kudus tidak mengeluarkan perintah apapun. Malah dia memasuki area terlarang dan menuju bagian terdalam sendirian. Tampaknya orang ini telah mengejar jalan yang agung itu. Yun Yun hanya bisa menarik nafas dan kemudian mengatakan, tidak kusangka mereka benar-benar orang yang licik. Meskipun begitu, Yun Yun cukup lega karena dunia surgawi ini tidak mengalami kerugian yang terlalu banyak. Dan ini juga bisa dikatakan sebagai sebuah keberuntungan. Jika sampai dunia surgawi dihancur leburkan oleh 3 ras jahat asing, mungkin Yun Yun akan merasa sangat bersalah. Bagaimanapun juga tempat ini sudah dianggap seperti rumah baginya. Setelah beberapa saat, wajah dari Raja Roh Kudus tampak malas dan kemudian dia tidak takut dengan pasukan yang dibawa oleh Yun Yun ke dalam tempat ini, yang membuatnya mengatakan, jika pasukan kita berdua melakukan pertempuran di dalam tempat ini, hal itu pasti akan menyebabkan banyak situasi yang benar-benar kacau. Dan kurasa pertempuran seperti ini cukup membosankan. Kenapa kita tidak membuat sebuah taruhan saja? Yun Yun berpikir sejenak dan kemudian dia melihat pada Yueki. Lalu Yun Yun mengatakan, sebenarnya kau ingin taruhan tentang apa? Raja Roh Kudus tersenyum dan kemudian dia seolah-olah memiliki sebuah rencana tertentu. Melambaikan tangannya, lalu sebuah tanaman hitam kini telah muncul di telapak tangannya. Ada kekuatan jahat di batang dan juga akar dari tanaman hitam ini. Bahkan di bagian intinya terdapat benih hitam seperti kuncup bunga yang perlahan bergetar. Lalu tiba-tiba saja melepaskan kengerian yang menimbulkan fluktuasi aneh di dalam dunia surgawi. Dengan munculnya tanaman hitam ini, banyak orang di dalam dunia surgawi bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa. Raja Roh Kudus sambil memegang tanaman hitam ini, dia pun mengatakan, kau hanya punya satu kesempatan. Jika kau bisa melenyapkanku sebelum tanaman ini memadat, maka dunia surgawi ini akan selamat. Tapi jika tidak, bahkan dengan penghancuran dirimu sendiri, kau tidak akan pernah bisa melindungi dunia ini. Yun Yun segera menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah, aku setuju dengan apa yang kau katakan. Sementara Yueki kali ini juga berkata, kedua raja dari ras jahat asing itu serahkan saja pada kita. Meskipun kekuatan kita untuk sementara lemah, namun dengan bantuan pil obat pemberianmu tidak sulit untuk menahan mereka sementara waktu. Yun Yun, kau berhati-hatilah. Raja Roh Kudus ini tidak hanya kuat, tapi dia juga cukup misterius. Kekuatan di dalam tubuhnya cukup aneh. Bahkan ketika kita bertarung sebelumnya melawan dia, semuanya merasa tidak berdaya. Di sisi lain, pandangan mata dari Raja Roh Kudus melihat ke arah Yun Yun, dan kemudian Yun Yun pun juga melakukan hal yang sama kepada Raja Roh Kudus. Tubuh dari kedua wanita ini tiba-tiba saja melayang ke udara. Namun mereka tidak segera bertarung dan hanya memandang satu sama lain seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Yun Yun sedang menunggu Raja Roh Kudus untuk bergerak, dan dia akan memanfaatkan celah ini untuk melenyapkan tanaman hitam sepenuhnya. Sementara Raja Roh Kudus juga sedang menunggu. Tujuannya tentu saja adalah untuk mendapatkan jejak dari Dewa Bunga pada Yun Yun dan juga jejak dari Dewa Bulan pada Yueru. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan cara untuk melangkah ke dalam Dewa Perang ketika memasuki area terlarang, namun insting dari Raja Roh Kudus mengatakan bahwa selama dia berhasil mendapatkan simbol Dewa Bunga dan juga simbol Dewa Bulan, maka dia akan bisa menuju jalan Dewa Perang yang sebenarnya. Jika dibandingkan dengan menguasai atau menaklukkan dunia surgawi ini, menemukan cara untuk bisa mendapatkan kekuatan Dewa Pertempuran atau Dewa Perang sudah pasti jauh lebih menarik. Setelah kebuntuan sesaat, Yun Yun sedikit tersenyum. Kekuatan api suci dan juga kekuatan rekarnasi di dalam tubuhnya melonjak, lalu dia mengatakan, ayo kita bertarung saat ini juga. Tanpa ragu lagi, Yun Yun langsung melepaskan serangan kepada Raja Roh Kudus. Menghadapi hal seperti ini membuat Raja Roh Kudus hanya bisa mendengus, dan kemudian pertempuran yang cukup sengit pun terjadi antara Yun Yun dan juga Raja Roh Kudus. Saat ini ledakan telah terjadi di langit, bahkan energi apinya telah menyebar kemana-mana.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan menang di dalam pertarungan antara Yun Yun dan juga Raja Roh Kudus ini? Dan apa yang terjadi jika sampai tanaman hitam yang dibawa Raja Roh Kudus memadat sepenuhnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.